Jadi penerima vaksin yang jelas adalah pertama tenaga kesehatan dan yang kedua adalah mereka-mereka yang usia lanjut dan mempunyai komorbid. Nah, sayang sekali pemerintah Indonesia sudah mempunyai peta jalan dan kita sudah mendengar. Pendekatan seperti inilah yang menurut saya pendekatan yang salah jalan, ya. Mohon maaf ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrizal Syarif, Ketua PBNU Bidang Kesehatan dan juga Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama di Jakarta. Kebetulan saya seorang dokter dan juga seorang epidemiolog, ya, lulusan Fakultas Kedokteran Boston University dan Newcastle University di Australia. Ya. Dan saya mengajar epidemiologi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Bapak-bapak, Ibu sekalian, sudah hampir kurang lebih 9 bulan, ya, sejak pertama kali kasus COVID-19 dilaporkan pada bulan Maret, ya, di Indonesia 2 Maret 2020, ya. Sampai saat ini kita sudah melewati berbagai situasi, ya. Situasi kecemasan, situasi ketidakpastian, ya. Memang betul bahwa saat ini wabah, ya, pandemi COVID-19 di Indonesia situasinya masih fluktuatif. Ya. Angka-angka yang dilaporkan menunjukkan bahwa kita berada pada situasi wabah dengan kecepatan penambahan kasus yang relatif tinggi. Ya. Melihat perkembangan kasus, ya, kita harus siap-siap bahwa pada bulan Februari nanti 2021 tidaklah mengejutkan kalau angka kasus di Indonesia secara kumulatif akan mencapai angka 1 juta kasus. Ya. Sementara di dunia pada bulan Januari 2021 dengan kecepatan saat ini, ya, maka dunia akan mencapai angka psikologis 100 juta kasus di seluruh dunia, ya, yang tersebar hampir di lebih dari 218 negara-negara terjangkit di dunia. Nah, dalam 9 bulan ini kita sudah melewati berbagai hal, ya. Upaya-upaya pemerintah untuk melakukan pembatasan gerak, ya, melalui PSBB, ya, yang sayang sekali menurut saya tidak efektif, ya, karena PSBB itu dilakukan secara berizin, ya. Pada saat PSBB dilakukan saja dari 24 provinsi yang pada saat itu sudah terjangkit, hanya 4 provinsi saja yang melakukan PSBB. Lalu kita melihat PSBB berganti dengan PSBB transisi atau apapun namanya sampai hari ini, ya, tidak memberikan tanda-tanda bahwa langkah-langkah pembatasan, langkah baik pergerakan maupun sektor-sektor tertentu itu tidak memberikan hasil yang memadai. Jika melihat pada 6 negara besar di dunia dengan penduduk terbesar, di luar Cina tentunya, India, lalu kemudian Amerika, Indonesia, Pakistan dan Brazil, maka angka-angka itu menunjukkan bahwa 5 negara besar ini mengalami situasi wabah yang fluktuatif, termasuk Indonesia. Namun kalau kita lihat jumlah pemeriksaan kapasitas spesimen pada saat ini, Indonesia dalam 1 juta penduduk, ya, dari baru bisa memeriksa sekitar 22.000 per 1 juta penduduk. Kapasitas ini termasuk kecil, ya, jika kita bandingkan dengan
India yang mampu memeriksa 102.000 ya per 1 juta penduduk, atau Brazil yang 120.000, bahkan dibanding Pakistan saja yang lebih tinggi sekitar 25.000 per 1 juta penduduk. Nah, dengan melakukan istilahnya ekstrapolasi ya, seandainya kapasitas pemeriksaan spesimen kita mampu seperti India atau Brazil ya, 100.000 saja per 1 juta penduduk, maka tidak heran kalau kita akan mendapatkan angka 3 juta kasus di Indonesia. Nah, dalam situasi seperti ini maka saya sebetulnya sangat menyayangkan ya, ada pernyataan-pernyataan ya dari Satgas misalnya, upaya untuk membatasi pemeriksaan spesimen misalnya. Saya kira tidak pada saatnya, tidak tepat waktunya ya, karena justru saya sebagai epidemiolog menganjurkan agar pemeriksaan spesimen itu bisa terus ditingkatkan ya. Ibarat jala, kalau jalanya besar kita akan dapat menjaring ikan lebih banyak ya, yang pada situasi fluktuatif seperti ini. Nah, situasi wabah seperti ini sebetulnya menunjukkan bahwa transmisi lokal itu sudah tidak terkendali ya. Kita tahu begitu banyak klaster-klaster yang muncul, baik itu di keluarga maupun di kelompok-kelompok risiko tinggi ya, seperti sekolah-sekolah yang tatap muka, pesantren misalnya, industri-industri, asrama-asrama ya. Nah, pada saat ini kita memasuki situasi, kita sudah mendengar ya bahwa sebetulnya untuk COVID-19 di mana mereka yang sakit dan sembuh tidak akan mendapat kekebalan yang permanen ya. Maka harapan besar seluruh dunia ya mengharapkan adanya vaksin ya. Harapan terhadap vaksin adalah harapan yang sangat rasional ya. Karena dua hal. Yang pertama, tujuan utama kita dengan adanya vaksin, bagaimana vaksin kemudian bisa membantu kita mengurangi angka kematian ya. Karena angka-angka kematian itu tidak hanya sekedar angka ya. Ada keluarga yang hilang, ada ayah yang kehilangan anaknya, ada anak yang kehilangan ayahnya dan sebagainya. Jadi yang utama dari adanya vaksin, kita harus berusaha mencegah, bisa menurunkan angka kematian. Nah, yang kedua adalah bagaimana vaksinasi bisa dilakukan sedemikian luas sehingga mencapai angka paling tidak 64% dari penduduk yang beresiko. Sehingga terbentuk apa yang kita sebut sebagai herd immunity, yaitu kekebalan kelompok. Nah, pada saat itu mereka-mereka yang divaksinasi akan melindungi mereka-mereka yang tidak divaksinasi. Nah, pada isu vaksin inilah ya saya ingin memberikan tekanan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam pemberian masuk pada era vaksinasi ini. Yang pertama adalah kita harus memberikan pada saat vaksin ini tidak mungkin pengadaannya dalam serentak pada satu saat, sehingga vaksin pengadaannya akan terbatas ya. Dan kita sudah harus melihat bahwa pemberian vaksin pada situasi vaksin terbatas harus menggunakan pendekatan prioritas ya, yang mempunyai dasar yang kuat, scientific base ya, berdasarkan data. Mari kita lihat data-data pola penyakit ini di Indonesia. Sebetulnya pola penyakit di Indonesia tidak berubah, tidak banyak berbeda dengan pola penyakit COVID-19 di berbagai negara. Kita bisa melihat bahwa 80% kasus yang tertular itu berasal dari kelompok masyarakat yang memang masih muda, yaitu 18 sampai 59 tahun begitu ya. Tetapi mereka-mereka ini adalah kelompok yang jika kena akan mendapatkan gejala yang ringan dan bahkan tanpa gejala sebagian besar. Nah, adapun mereka-mereka yang meninggal itu umumnya adalah usia di atas 45 tahun sampai lansia, lebih dari 65 tahun. Nah, penyebabnya mereka meninggal itu terutama adalah pertama karena adanya penyakit penyerta dan kedua faktor usia. Oleh sebab itu, tujuan utama vaksin yang pertama itu adalah
untuk menurunkan angka kematian. Maka sangat rasional jika ketika vaksin masih terbatas, prioritas yang harus diberikan adalah pada kelompok mereka yang lansia dan mempunyai penyakit penyerta. Ya, tentu saja ya mereka-mereka yang berada di frontliner ya dekat sekali dengan kasus-kasus COVID-19, yaitu tenaga kesehatan, jelas harus mendapat prioritas untuk menerima vaksin. Jadi penerima vaksin yang jelas adalah pertama tenaga kesehatan dan yang kedua adalah mereka-mereka yang usia lanjut dan mempunyai komorbid. Nah, sayang sekali pemerintah Indonesia sudah mempunyai peta jalan dan kita sudah mendengar bahwa pemerintah Indonesia mengutamakan mereka yang 18 tahun dan 59 tahun dan sehat, ya. Pendekatan seperti inilah yang menurut saya pendekatan yang salah jalan, ya. Mohon maaf ini, ya. Harusnya kita memberi prioritas seperti anjuran WHO, seperti anjuran CDC atau CDC, seperti anjuran Joint Komite Vaksin dan Imunisasi yang ada di UK. Kita hari ini menonton ya bahwa negara-negara maju pada saat ini sudah mulai memberikan vaksin-vaksin. Dan umumnya adalah yang prioritas utama adalah pada tenaga kesehatan dan pada usia lanjut. Nah, ini jelas suatu pendekatan yang sangat cost efektif. Kenapa saya bilang demikian? Karena pemberian vaksin kepada kelompok usia lanjut dan komorbid itu pertama akan menurunkan angka kematian. Yang kedua akan menurunkan beban pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena mereka inilah kelompok yang banyak membutuhkan perawatan dan bahkan membutuhkan ruang isolasi dan ICU. Yang ketiga adalah akan menurunkan pembiayaan kesehatan pembiayaan. Kita tahu mereka yang dirawat dan yang ketiga adalah menurunkan beban pelayanan kesehatan. Kita tahu mereka ini memberikan beban besar kepada tenaga kesehatan dan akhirnya juga membuat kelelahan dan meninggalnya banyak tenaga kesehatan. Dan yang ketiga adalah kalau kita memberikan alasan keempat, yaitu kalau kita memberikan kepada mereka yang usia lanjut, ya seperti apa yang dilakukan oleh United Kingdom, apa yang akan dilakukan oleh Singapura misalnya, itu akan memberikan kampanye ya bahwa vaksin ini pada dasarnya aman. Nah, inilah yang paling penting pada saat ini, ya. Nah, isu yang kedua sebetulnya adalah isu mengenai skema 30-70% dan di mana 30% gratis dan 70% berbayar. Saya mengharapkan bahwa tentunya pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan kembali masalah ini untuk aspek keadilan dan situasi kedaruratan, ya. Syukur-syukur kalau bisa seluruhnya gratis. Kalau tidak ya tentu bersubsidi. Kalau tidak mungkin ada skema misalnya 50-55%. Nah, aspek yang ketiga adalah yang ingin saya soroti adalah bahwa taruhlah kita saat ini mempunyai vaksin 1,2 juta sudah datang ya dan kita akan siap-siap memberikan vaksinasi ketika BPOM sudah memberikan emergency use for authorization. Nah, tapi bagaimana tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksin ini? Oleh sebab itu saya sangat menganjurkan ya bahwa sebaiknya para pemimpin di negara ini, apakah eksekutif, legislatif, melibatkan tokoh masyarakat dan agama, sebaiknya berada terdepan untuk menerima vaksin pada kelompok-kelompok awal. Ya, harus ditunjukkan ke masyarakat contoh penerimaan vaksin pada pimpinan-pimpinan negara, pejabat-pejabat negara, agar masyarakat yakin bahwa vaksin ini adalah aman. Ya, kita semua berharap bahwa wabah ini akan bisa kita kendalikan. Tapi mungkin tentu tidak dalam waktu yang pendek. Ya, pengadaan vaksin saja bertahap. Ya, oleh sebab itu vaksin tidak bisa berada sendiri. Vaksin harus tetap disertai dengan seluruh protokol kesehatan. Memakai masker, jaga jarak, kebersihan tangan tetap akan kita lakukan sampai kita bisa mencapai cakupan yang cukup, ya kurang lebih 67%, 64 atau 60% dari penduduk bisa divaksinasi.
Nah, dengan cara begitu dan kita tentu berharap ya, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini ya bahwa vaksin yang ada saat ini berdasarkan teknologi yang sudah maju sekali dibanding 20-30 tahun yang akan datang. Pada dasarnya pada dasarnya vaksin pada saat yang beredar saat ini semuanya aman, ya semuanya aman, ya. Tentu kita akan mendengar laporan-laporan dari produsen-produsen vaksin. Tetapi saya ingin menyatakan pada dasarnya semua vaksin yang beredar ya nanti akan beredar dari sisi keamanan saya tidak meragukannya. Dari sisi efektivitas nanti kita dengar bagaimana produsen vaksin uji-uji klinis melaporkan hasil uji klinisnya ya. Jadi kalau boleh saya katakan kalau tersedia vaksin saat ini maka saya secara pribadi saya seorang dokter, saya pimpinan salah satu pimpinan Nahdlatul Ulama ingin menyatakan bahwa saya bersedia menerima ya pemberian vaksin pada saat pemberian yang pertama ya. Saya kira anjuran ini saya sampaikan pada seluruh masyarakat khususnya ya warga Nahdien. Jangan ragu-ragu soal vaksin ya, vaksin aman. Dan dengan vaksin ini kita bagian upaya kita untuk mengendalikan wabah COVID-19 di Indonesia. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.